wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam wa ja'ala Ramadan syahrun mubarakun wa ja'ala Ramadan syahrun maghfirah wa ja'ala Ramadan syahrun unzila fihi al-Qur'an wa ja'ala Ramadan as-sabru as-siyamu as-sabru. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini di tanggal 3 Februari maaf ya, tahun Maret ya, 3 Maret 2025 bertepatan dengan 3 Sya'ban maksudnya ya, di bulan Ramadan, Ramadan. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir di Masjid Al-Husna Pekayon Jaya. Terutama adalah kita masuk di bulan suci Ramadan. Salah satu rasa syukur dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah hadirkan kepada kita semua, orang-orang yang masuk kepada bulan Ramadan mungkin dibanding dengan orang-orang yang tidak masuk Ramadan, bisa jadi dalam keadaan sakit atau sudah meninggalkan kita. Maka patut kita syukuri ada salah satu hadis Nabi SAW dan diriwayatkan oleh Talhah bahwa sahabat Talhah ini beliau bermimpi menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya itu sahabat Talha ini mendapati 2 orang sahabat yang ikut berjihad, ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. 2 sahabat ini, yang pertama syahid ya, dalam medan pertempuran, dan yang kedua masih diberikan kesempatan untuk hidup. Maka ketika kita bertanya, pahala syahid itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Kemudian yang pertama sudah tiada, yang kedua masih belum wafat. Kira-kira siapa yang duluan masuk surga? Dalam pikiran kita pertama, karena orang yang berjihad sudah wafat, sudah disiapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun kata sahabat Talha ini dalam mimpinya itu disampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa Rasulullah, saya bermimpi bahwa salah seorang sahabat yang berjihad dan salah seorang yang sudah tiada itu, namun ketika memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, yang didahulukan masuk surga itu adalah orang yang kedua. Maka ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ketahuilah wahai Talha, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia sudah wafat, maka pahalanya sudah ditetapkan, pahala jihadnya, dan insya Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang kedua, dia juga ikut berjihad, namun ditakdirkan belum wafat. Namun sahabat yang kedua ini masih banyak amalan-amalan yang dilakukannya dibanding orang yang sudah tiada, dan disampaikan masuk kepada bulan Ramadan, mengamalkan sholat, mengamalkan aktivitas lainnya, dan khususnya di bulan Ramadan. Maka bersyukurlah kita masuk ke bulan Ramadan. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa sahabat yang kedua ini di dalam mimpinya Talha itu didahulukan masuk surga karena mendapati Ramadan nanti, mendapati Ramadan nanti. Maka kita bersyukur hingga saat ini, pagi ini memasuki hari yang kedua, kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jatah usia, jatah hidup, dan masuk ke bulan Ramadan. Tandanya Allah memberikan kesempatan kita untuk terus memperbaiki Ramadan yang sebelumnya, untuk apa, bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala, itu surga. Nah, karena balasan
orang yang berpuasa itu adalah takwa, ya. Tujuan puasa itu adalah takwa, dan takwa itu adalah jaminan kita orang-orang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kelak akan mendapati kenikmatan-kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bekal takwa ini yang akan menjamin seseorang memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan di Quran surah Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini saya membahas salah satu kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama yang disebut juga Asy-Syaikhul Ulama, ya. Di antaranya adalah Syekh Al-Islam Ibnu At-Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang beliau mengarang salah satu kitabnya hanya sedikit, ya, hanya 10 halaman, tapi ini menjadikan sebuah pesan bagi orang-orang kaum muslimin khususnya bahwa mengamalkan perkara ini mudah untuk diucapkan tapi akan sulit untuk kita terapkan, ya. Yakni al-qaidatu fis sabr, qaidatu fis sabr, kaidah tentang sabar. Bagaimana nanti kita berusaha untuk sabar, karena ada kaitannya. Saum itu kan al-imsak, ya, menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari hawa nafsu, aktivitas-aktivitas yang akan merusak puasanya pada siang hari. Nah, di antaranya adalah kita itu adalah bersabar, ya, bersabar dalam aktivitas-aktivitas puasa, ya. Nah, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu At-Taimiyah mengutip salah satu ayat, ya. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin sakur, ya. Sesungguhnya hal-hal yang demikian itulah tanda-tanda likulli sabarin sakur, bagi orang-orang yang bersabar dan juga yang bersyukur. Jadi sabar dan syukur itu akan satu kesatuan. Orang yang sabar pasti dia juga akan senantiasa dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam mukadimah pertamanya bahwa wadzalika li'annas sabru salasatu aqsamin, bahwasanya Ibnu atau At-Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah ini menyebutkan bahwa kita ketahui sabar itu ada 3 perkara, ya, ayah ibu atau para bapak dan ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwa sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah sabrun ala qaati hatta yaf'aluha. Kita diminta untuk bersabar di dalam ketaatan sampai kita berusaha untuk senantiasa yaf'aluha, mengamalkannya, taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Di antaranya pada kesempatan hari ini kita melaksanakan salat subuh. Salat subuh itu berat, apalagi sesudah sahur. Biasanya kita jarang sahur, ya. Pagi-pagi aja udah berat, jam 6 pagi untuk makan aja jarang. Tapi ini dituntut untuk melaksanakan sahur, karena mencontohkan Nabi SAW dan juga sabda Nabi bahwa di dalam sahur itu adalah banyak keberkahan. Tasaharu fa inna fis sahur barokah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu banyak sekali keberkahan. Walaupun hanya minum air putih dan 3 biji kurma,
sahur karena banyak berkahnya. Gitu. Biasanya apa namanya ya susu ya sarapan pagi. Sekarang jam 3:30, bahkan ada jam 3 udah pada sahur. Disitulah pentingnya kita dilatih untuk bersabar, ya. Bangun pagi, menyiapkan makanan para ibu, ya, masya Allah. Jadi ibu pada kesempatan malam ini lebih pagi lagi bangun untuk mempersiapkan santapan sahur ya bersama keluarga, suaminya, istrinya, anak-anaknya, insya Allah. Sabar dalam melaksanakan sholat subuh. Setelah sahur mata kita itu naik ya, bawaannya itu ngantuk. Tapi kita harus lawan ya, harus lawan, kemudian bersiap-siap berwudu, berangkat menuju masjid, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jangan sampai sahur bisa, sholat subuhnya ketinggalan karena tidur lagi, ya. Maka harus dilawan. Di situ bentuknya adalah kita taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga adalah kita sabar ya. Sabar untuk terus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang ini melaksanakan sholat subuh. Kemudian setelah sholat subuh dilanjutkan dengan menuntut ilmu, mengkaji Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, dan kajian-kajian. Dan sini adalah bagian adalah sabar dalam ketaatan sampai kita senantiasa istiqomah untuk menjalankannya. Kemudian yang kedua adalah sabru anil munha hatta la yaf'aluha, ya. Kita bersabar dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita berusaha tidak melakukannya, ya. Kira-kira banyak mana Pak? Banyak perintahnya, perintah Allah, atau banyak larangan di Quran itu, ya. Kadang sebenarnya perintah larangan itu hanya sedikit, ya. Larangan tidak boleh apa namanya makan yang haram, ya. Kemudian tidak boleh mendekati zina, tidak boleh bermaksiat, dibanding dengan banyak ketaatan. Tapi kadang orang-orang itu dari hal yang sedikit itu lebih ringan melakukan perbuatan-perbuatan maksiatnya, lebih ringan, lebih mudah melakukan dosanya. Makanya di sini adalah kita bersabar dalam apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dilarang, ini adalah diharam. Kita tahan, kita insaf bahwa ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, kita harus sabar. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru ala ma saibahu, ya. Sabar atas apa yang menimpa seseorang. Sabar atas apa yang menimpa seseorang, ya. Jadi kita harus senantiasa sabar jika apa yang menimpa diri kita, ya. Baik ditimpa musibah khususnya, ya. Ujian, cobaan yang melanda pada diri seseorang, karena manusia itu tidak luput dari persoalan-persoalan hidup, ya, persoalan masalah-masalah. Maka disinilah kita penting adanya bersabar. Di antara tiga itu ada beberapa kaidah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di antaranya ada 20 kaidah. Ya, barangkali mudah-mudahan bisa dibahas secara keseluruhan, namun kalau tidak sampai kita waktunya insya Allah. Jadi di antara tiga itu tadi, pertama adalah sabar dalam ketaatan, kedua sabar dalam apa yang dilarang oleh Subhanahu wa taala, ya. Kemudian sabar dalam ujian datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya adalah kadang kita itu, kalau jelas ya, kita harus yakin bahwa segala apa yang menimpa diri kita itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kekurangan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ataupun diberikan pelimpahan kekayaan, itu juga adalah ujian. Jadi kadang memandang kita itu kesulitan, ya, itu ujian.
Padahal orang yang diberikan banyak harta pun itu adalah ujian bagi dirinya. Ya. Apakah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa dilimpahkan banyak rezeki. Itu kadang orang yang merasa itu orang yang di bawah. Ternyata orang yang lebih besar ujian itu adalah ketika Allah berikan limpahan banyak harta. Kadang dia tidak mengetahui bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti Qarun. Tahu Pak ya kisah Qarun Pak ya? Nah, itu terkenal sehingga hari ini disebut dengan harta karun. Itu zaman siapa? Zamannya Nabi Musa. Ketinggalan sampai sekarang kalau ada yang berlaku sombong ya dengan harta kekayaannya yang melimpah. Nah, ini menjadi sebuah contoh bahwa ujian terberat itu ketika seorang diberikan banyak kekayaan harta ya. Dan sudah diberikan sebuah contohnya adalah Qarun. Qarun itu dulunya orang yang biasa-biasa, makan aja susah, pagi susah, siang susah, sore aja susah ya, anak-anaknya banyak. Kemudian didatangi oleh Nabi Musa, karena Musa bagian dari saudaranya. Singkat saja ceritanya, ini sebagai pengantar juga pengingat kita ya. Qarun ini terkenal di Al-Quran juga disebutkan, masa juga dengan satu zaman dengan Fir'aun dan juga Nabi Musa ya, ditengok karena bagian dari saudaranya, minta didoakan ya, supaya kondisinya tidak seperti sekarang itu, kondisinya ya sangat miskin, sulit untuk makan. Itu berkat doa Nabi Musa alaihissalam diberikan kemampuan untuk berdagang emas hingga diberikan kelimpahan rezeki, berlimpah terus meluas sampai disebutkan paling kaya, paling terkaya, dan disebutkan bahwa pemeliharaannya, harta-hartanya itu ada yang menjaga sampai kuncinya banyak, sampai dijaga oleh pengawal-pengawal. Saking banyaknya harta yang gak bisa dihitung ya. Maka ketika salah seorang utusan dari Nabi Musa AS untuk meminta zakat, apa yang disampaikan, hanya zakat itu hanya sedikit ya. Karena seseorang ketika sudah banyak harta, sebenarnya yang harusnya itu sudah mengetahui memberikan zakatnya, infaknya, sedekahnya. Ini di utusan, berarti salah satu zakat itu ketika ada orang yang datang ke rumah menagih zakat, jangan marah, karena ini konsepnya diambil ya. Khudh min amwalihim shadaqah, ambillah dari harta mereka itu. Shadaqah itu disebutnya juga zakat, shadaqah ya, gitu. Nah, ini disampaikan dia tidak memberikan zakatnya, bahkan menyampaikan bahwa segala sesuatu dari kecerdasannya, dari kepintarannya, bukan datangnya dari Allah. Itu yang menjadikan kesombongan Qarun, ujian yang begitu besar ya, diberikan kelimpahan harta sehingga akhirnya ditenggelamkan. Itu singkatnya ya, bagi orang-orang yang diberikan keluasan harta. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan rezeki yang banyak, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya di antara ujian-ujian itu bisa jadi datangnya dari makhluk ya, dari manusia. Apalagi kita sedang berpuasa, kita coba mengamalkan kaidah-kaidah ini. Di Quran surat Al-Furqan itu disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah atasbirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan sebagian yang lain dengan sebagian yang lain itu adalah fitnah, ujian. Fitnah itu ujian. Atasbirun, apakah kalian mau bersabar? Apa maksudnya? Kadang ya kita udah berusaha untuk bersabar, mengetahui itu sabar, dan itu diuji bukan dari yang jauh kadang. Seorang suami ujiannya dari siapa Pak? Dari pasangannya, yaitu istrinya. Istrinya siapa ujiannya? Suaminya. Jadi dua-duanya punya ujian. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah, dan sebagian yang lain dengan yang lain adalah ujian. Seorang
orang tua, ayah, ibu punya keturunan anak, maka ujiannya apa? Jadi bertambah anaknya. Seorang suami ujiannya dari istri, kadang juga jadi dari anak, ya kan? Kita di rumah punya tetangga samping ya. Bisa jadi ujian itu datangnya dari samping kita, tetangga kita, atau mungkin yang terdekat itu atas kita itu ayah kita, kakek kita, keluarga kita. Itu akan menjadi ujian bagi kita, atau tetangga kita, atau kita di kantor, di pekerjaan, di perjalanan, bermasyarakat. Itu bisa jadi adalah ujian bagi yang lain. Kenapa? Karena kita itu makhluk yang sosial, berinteraksi. Kadang ada orang-orang baik di sekitar kita, ya, orang-orang yang baik yang senantiasa sama-sama support, memahami kondisi kita. Ada juga yang tidak semuanya suka sama kita. Jadi ada dalam perjalanan hidup kita itu ada lawannya, ya, ada lawannya. Ada baik, ada buruk, ada perintah tadi, ada larangan, ya, ada sabar, nanti ada ujian. Nah, disinilah salah satu kaidah yang pertama adalah wa yu'ayyinul 'abdu 'ala hadas sabri iddatu asya'a. Bahwasanya menunjukkan seorang hamba dalam kesabaran itu diantaranya beberapa perkara. Ahaduha, salah satunya adalah ayyashhada anna Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu af'alil ibad. Nah, ini yang kita harus yakini. Ketika banyak gangguan ya di sekitar kita, tadi disebutkan suami kita, istri kita, tetangga kita, lingkungan, di pekerjaan ada yang berbuat zalim, ada yang di jalan misalkan ya, kita berusaha untuk tidak menabrak orang lain, kita berusaha menjaga keamanan kita di jalan, safety. Tapi tiba-tiba di belakang ada yang nabrak. Kadang terjadi seperti itu. Kita di jalan yang naik motor, berusaha untuk ya baca doa, udah tawakal sama Allah. Tiba-tiba di belakang ada yang nabrak, ya kan? Terus yang marah malah yang di belakang, ya kan? Marah-marah sama kita. Sikap kita sebenarnya kan harusnya kita yang marah. Dan disinilah yang menyebutkan kita sikap seorang muslim itu di situ. Sikap seorang yang ketika diberikan kondisi-kondisi musibah itu, maka yang pertama yang disebutkan oleh salah satu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah ayyashhada annallaha subhanahu wa ta'ala khaliqu af'alil ibad. Bahwasanya kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu af'alil ibad, yang menciptakan perbuatan-perbuatan seorang hamba itu, yang menggerakkan seorang hamba itu. Meyakini itu Pak ya. Jadi segala sesuatu itu, oh ternyata ini adalah datangnya dari Allah yang menggerakkan. Kita sudah berusaha nih di jalan, berusaha tawakal. Kadang ada yang ditabrak orang atau kita nabrak orang. Nah di sini khaliqu af'alil ibad, yang menciptakan perbuatan-perbuatan hamba, baik harakatuhum, harakat itu gerakan-gerakan mereka, orang-orang yang mau berbuat zalim, berbuat salah, mau berbuat jahat sama kita, atau yang ingin usil ya sama kita, atau di jalan kita sedang berpuasa nih, berusaha untuk menjaga, tiba-tiba ada aja gangguan-gangguan. Kadang ada seperti itu di jalan. Maka respon orang-orang yang sabar atau orang yang berpuasa, kondisi sedang berpuasa, di sini adalah kita meyakini bahwa datangnya dari Allah dan responnya kita harus sabar. Jangan sampai terpancing emosi kita. Ya, wasakanatuhum, diamnya orang itu adalah karena Allah Ta'ala. Kemudian kekuasaan mereka itu, dia ingin melakukan apapun, maka kita yakini bahwa itu adalah khaliqu af'alil ibad, Allah yang menggerakkan seorang hamba itu, baik gerakannya, diamnya, dan apa yang akan dilakukannya. Fama sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Jika Allah berkehendak,
maka akan terjadi gitu. Jadi sesuatu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita perhatikan, yang dikini. Dan melanjutkan, fala yataharraka fil alami al-ulwi was-sufla lubiyatun illa bi'idnih. Dan segala hal yang bergerak di alam dunia ini, ya, di langit, di bumi, itu adalah karena bi'idnih, karena izin Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan fal ibad, seorang hamba itu adalah alatun tandur ilal ladzi sallatahum alaik. Maka kita tidak melihat apa yang terjadi pada kita, ya. Ketika seseorang berbuat salah sama kita, berbuat zalim, kemudian ingin mencelakai kita, maka ketika kita meyakini, oh ini adalah ujian dari hamba itu kepada kita, ya. Ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara seorang itu. Ini menjadikan ujian bagi kita oleh orang lain. Kadang bagaimana respon seseorang ketika di jalan, ini banyak terjadi. Kita sedang di jalan untuk berusaha aman, ditabrak sama orang, dan respon orang yang tertabrak itu apa? Di sinilah bagaimana responnya. Kalau ketika kita membalas atau melakukan ucapan-ucapan, maka nanti di ujung di kaidah yang kedua itu adalah musibatan hakiki. Dia benar-benar musibah yang hakiki, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang dia karena merespon dengan perbuatan-perbuatan yang buruk gitu. Jadi dengan kalimat-kalimat yang kotor, respon-respon yang tidak baik. Dan ini kaitannya juga dengan kesabaran dalam berpuasa. Ketika kita saum, maka dituntut untuk menahan, untuk bersabar. Maka ketika kita sudah meyakini bahwa segala sesuatunya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, wala tandur ila fi'lihim, jangan sampai kita memperhatikan perbuatan-perbuatan orang itu. Ya, kalau di rumah tangga, ujian dari istri kita, ya, sikapnya, maaf ya, dengan segala kekurangannya pasangan kita itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, saling melengkapi. Nah, kalau kita marah, sama-sama marah, maka akan terjadi percekcokan dan tidak akan berhenti. Yang ini ingin menang, yang ini juga ingin menang, tidak akan ada kala menang dalam pernikahan itu. Maka di sini tentunya kita bersabar. Nah, ketika seseorang itu bersabar, tasfarih minal ham wal gham, dia akan senantiasa berserah diri, ya, istirahat dari hal itu. Sudah, karena itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sekali lagi bahwa sabar itu sangat mudah diucapkan tapi sulit untuk kita dilakukan, ya. Ada aja untuk ingin senantiasa merespon apa yang dilakukan oleh lawan kita. Kemudian yang kedua, para jemaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, asani ayyashhada dunubahu. Nah, kita meyakini bahwa segala ujian yang datang kepada kita itu, kesulitan hidup barangkali, ya, sulit, ada aja masalah yang menghampiri dalam kehidupan kita itu, maka kita yakini yang kedua, kata Sahih Taimiyah, adalah kita meyakini bahwa segala sesuatu yang datang kepada kehidupan kita itu adalah karena dunubahu. Karena apa? Dunubahu itu dosa-dosa kita yang dilakukan. Wa annallaha innama sallatahum alaihi bidzambihi, dan sesungguhnya Allah yang menimpakan segala musibah yang menimpa seseorang itu bidzambihi, karena kesalahan hambanya, dosa-dosa hambanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kasir. Dan tidaklah aku berikan ujian, ya, cobaan itu dari sebuah musibah yang menimpa seorang hamba, fabima kasabat aydikum, maka tidaklah dari
apa-apa yang sudah dilakukan tangan-tangan mereka. Maksudnya adalah dilakukan oleh hamba-hamba itu dari perbuatan dosa. Wa ya'fu an katsir, dan Allah itu Maha Pengampun yang begitu banyak. Ya. Maka ketika faida syahidal abdu an jami'a ma yanaluhu minal makruhi fasababuhu dzunubahu, maka di sini kita yakini apabila seorang meyakini bahwa semua yang menimpanya itu sesuatu yang minal makruh, dari apa yang tidak disukainya, kenapa ya dia itu selalu berbuat zalim sama kita? Kenapa ya kita hidup itu seperti ini? Tidak ada peningkatan. Ada aja masalah dalam hidup kita itu. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah bahwa kita berintrospeksi diri dari apa yang dilakukan ya, oleh kita, yaitu dosa-dosa kita. Barangkali banyak kesalahan yang sudah kita lakukan, atau kita sudah pernah itu berbuat salah sama orang lain, berbuat zalim, sehingga Allah pun menimpakan musibah-musibah pada diri kita atau diri hamba seseorang itu. Minal makruhi fasababuhu dzunubahu. Sehingga apa? Ketika seorang senantiasa diberikan oleh Allah ujian itu, istadalla bit taubati wal istighfari minadz dzunubi allati sallatahum alaihi bisababiha. Sehingga seorang itu ketika banyak persoalan hidup, banyak masalah, banyak ujian, maka yakini kita senantiasa untuk bertaubat, senantiasa memohon ampunan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal istighfar, dan banyak beristighfar. Udah minta ampunan ya Allah, saya hilaf, saya mohon ampunan, saya senantiasa memohon ampunan minadz dzunubi, dari perbuatan-perbuatan dosa. Allati sallallahu alaihi bisababihi, karena segala yang menimpa pada seorang hamba bisa jadi karena segala dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba itu. Wa idza ra'aital 'abdu yaqa'u fin nas idza aduhu, apabila seorang hamba itu meletakkan permasalahan itu dan senantiasa menyalahkan orang lain ketika ada masalah, gara-gara itu tuh, gara-gara si A, gara-gara si B, kita begitu gara-gara kamu, bukan seorang suami gara-gara istrinya, seorang istri menyalahkan suaminya, anak begini, anak kok mohon maaf ya, mungkin bukan nakal, kenapa ya, tidak taat sama orang tua, ini gara-gara kamu nggak mendidik segala macam. Saling menyalahkan, bukan berintrospeksi. Oh iya, mungkin kondisi anak kita itu sulit karena kita juga salah dalam mendidik anak-anak kita seperti ini, mungkin karena kita juga tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita saling menyalahkan. Kemudian dalam kehidupan kita agak hidup itu sulit gitu ya, selalu menyalahkan orang lain, tidak berintrospeksi kepada diri kita sendiri. Maka di sini disebutkan bahwa salah seorang yang terus menyalahkan orang lain itu adalah musibah. Namun wa idza taba wastaghfara, ketika seseorang itu senantiasa berintrospeksi, bertaubat, dan senantiasa beristighfar, wa qala hadza bidzunubi, dan semua yang menimpa seorang itu adalah karena bidzunubi, karena dosa-dosa yang dilakukan, sharat fi haqqihi ni'mah, maka akan menjadikan musibah yang diterima itu adalah memang kenikmatan, ya disyukurin terus. Nanti Allah akan berikan ketinggian derajat bagi orang-orang yang senantiasa bersabar, karena innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya Allah tetapkan pahala yang tidak diduga-duga itu bagi orang-orang yang senantiasa bersabar dan senantiasa berintrospeksi pada dirinya. Maka para jemaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, di sini disebutkan
dari sahabat Ali bin Abi Thalib ya, karramahullahu wajhah, la yarjuwanna 'abdan illa rabbah. Janganlah kita sekali-kali mengharapkan itu seorang hamba itu illa rabbah, kecuali kepada Allah ya. Maka ini kita akan garis bawahi, kita yakini rezeki segala sesuatu, maka berharapnya jangan sama manusia, berharapnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yakhafanna 'abdan illa dzanba, dan janganlah sekali-kali kita itu khawatir, takut ya, kecuali karena ketakutan itu karena kita akan dihampiri dengan kesalahan-kesalahan kita atau dosa kita. Warwiya anhu wa an ghairihi, dan riwayatkan dari sahabat Ali, man nuzila bala illa bi dzambihi, dan tidaklah kami turunkan ujian-ujian ya, musibah-musibah yang datangnya itu illa bi dzambihi, kecuali dari dosa yang dilakukan. Wala rafa'a, dan tidaklah kami angkat seorang hamba itu illa bi taubati, kecuali seorang hamba itu bertaubat. Nah, itulah kaidah yang kedua. Kita akan batasi sampai ketiga saja, sampai suruk ya, karena banyak, ada 20 kaidah, kita batasi sampai 3. As-salis, yang ketiga, bagaimana seorang itu bisa bersabar ketika ada ujian-ujian yang datangnya dari makhluk yang lain, dari orang lain. Maka Syekhul Islam Ibnu At-Taimiyah menyebutkan, ayyashhadal 'abdu husnus sawabi alladhi wa'adahu Allahu liman 'afa wa sabar. Nah, sini meyakini seorang hamba ketika ada ujian yang datangnya dari seseorang yang lain. Kita kembali ke yang poin 1, poin 2, ketika ada ujian dari tetangga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, di kantor, di lingkungan ya, di tetangga, di perjalanan, dimanapun berada, ketika ada yang berbuat jahat, berbuat zalim sama kita, maka pahala yang sangat besar yang dijanjikan oleh Subhanahu wa ta'ala, liman afa wa sabara, jika orang itu senantiasa memaafkan kesalahan lain dan bersabar. Ini berat. Saya juga pernah mengalami itu. Orang berbuat jahat sama kita nih, dizolimi, disakiti ya. Kita tuh ingin balas ya. Bawaan seorang itu ketika ada orang yang berbuat jahat, berbuat zolim sama kita, bawaannya itu kita ingin membalas Pak ya. Pak, Bapak ditampar maksudnya. Pasti fitrahnya seorang hamba itu membalas. Kita contoh aja ya, ini Pak sama Pak Uji saling tampar, Pak RT nampar Uji, Pak ditampar, ada kesalahan gitu. Loh, apaan nih Pak RT? Saya tampar lagi Pak itu. Kira-kira tamparan Pak RT yang pertama dengan kekuatannya, kemudian ditampar lagi Pak Uji dengan kekuatan Mas Uji, itu akan berbeda ya kan? Nggak akan sama. Ditampar lagi, kekuatan Pak RT dengan Pak Mas Uji ini akan berbeda, maka akan saling balas. Jadi hina, dicaci, maka ingin kita berusaha untuk melebihkan hinaan itu ya, cacian itu, dengan lisan atau dengan fisik dan sebagainya. Seorang fitrahnya itu ingin membalas yang lebih ya, nggak akan sama ya kan, tadi seperti ditampar balas tampar, kekuatan tampar itu akan berbeda, akan saling balas. Berat Pak sebenarnya ini ketika seseorang ingin ada yang menyakiti kita itu, bawaannya kita ingin membalas. Tapi di Quran ada kaidahnya seperti ini, kama qala ta'ala wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, dan balasan orang yang berbuat sayyi'ah, kejahatan, kejelekan kepada kita, maka sayyi'atu misluha, balaslah dengan perbuatan yang serupa. Nah, pertama itu boleh sebenarnya membalas lagi. Dalam hukum itu ada kisos ya, pukul lagi ya kan.
pukul lagi Pak. Kita juga manusia, dipukul lagi. Ya. Berat nih ya. Kadang apa namanya terjadinya pertumpahan darah, peperangan itu karena saling serang gitu ya. Saling serang, nggak selesai, diserang lagi. Ya gitu ya. Di Quran wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, dan balaslah perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang serupa. Jika dia berbuat jahat maka kita balas gitu. Itu konsep pertama. Mau yang mana Pak? Yang kedua, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Yang kedua, kita sabar, tahan. Mungkin ini ujian salah kita ditampar gitu. Saya ditampar tadi sama ini contoh ya kayak sabar saya salah, saya mungkin anaknya bandel atau apa ya. Sabar, dia berusaha sabar dan memaafkan. Saya maafin Pak RT Bapak. Wa aslah, dan islah itu berdamai. Insyaallah berat ya, dan berdamai. Karena sebenarnya tidak akan terjadi peperangan dan apapun yang terjadi dalam atau kerusakan ya, pembunuhan dan sebagainya, kalau terjadinya adalah saling islah di sini, makanya berat gitu. Banyak terjadinya apa namanya kasus-kasus pembunuhan karena sakit hati, saya bunuh, bahkan terjadi banyak kalau di berita seorang tetangga yang dibunuh oleh tetangga yang lain karena sakit hati. Ya, karena itu kekurangan iman, dan di sini pentingnya kita terus apa namanya menguatkan iman kita. Zaman sekarang itu zaman, mohon maaf ya, zaman serba bahasa kasarnya itu edan Pak. Kalau lihat di berita itu ada aja kasus-kasus yang itu di luar nalar gitu ya, mutilasi selamanya karena kasus tetangga dan lainnya, atau di rumah tangga istri dibakar, istri dibunuh, dimutilasi sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Maka kita meyakini bahwa pentingnya kita sabar dan memaafkan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innallaha la yuhibbudz zalimin. Nah, yang ketiga adalah Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Kalau yang pertama dibalas lagi, tapi sekali lagi balasan itu tidak akan menghasilkan perselesaian, akan terus berlanjut. Yang kedua adalah konsepnya sabar, maafkan, islah, selesai. Yang ketiga dibalas, tapi ternyata balasan itu melebihi apa yang dilakukan orang lain, biar puas gitu. Dia berbuat jahat, kita balas dengan perbuatan yang lebih. Maka kata Allah, innallaha la yuhibbudz zalimin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim ya. Nah, disinilah apa pentingnya kita apa namanya berusaha untuk sabar. Maka ketahui bahwa di salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ada seorang sahabat hamba Allah yang dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Dibanding di situ ada para sahabat-sahabat besar. Ketika Nabi SAW sedang ada ta'lim, ada kajian seperti ini, maka kata Nabi SAW akan datang di balik pintu itu, masuk ke dalam masjid sambil menenteng sandal, jadi masuk ke pintu masjid, dia adalah ahli surga, ya kan? Kemudian keesokan harinya diulang lagi, akan datang seorang hamba yang dijamin masuk surga, masuk pintu masjid dengan mententeng sandalnya. Sampai ketiga kali akan datang seorang hamba yang dijamin masuk surga sambil menenteng sandalnya. Di situ ada para sahabat, Pak, para sahabat Abu Bakar, sahabat Abdullah yang maka di antara sahabat itu ada yang penasaran, namanya sahabat Abdullah ibnu Umar. Penasaran, seorang hamba itu dijamin masuk surga, kenapa? Sampai sahabat Abdullah ibnu Umar ini meminta izin untuk
mengikuti seorang hamba itu yang tadi disebut oleh Nabi, yang dijamin masuk surga, untuk menginap di rumahnya, Hari pertama sahabat Abdullah bin Umar dia melaksanakan salat tahajud, orang ini enggak. Ya bangun subuh salat berjamaah. Hari kedua sahabat Ibnu Umar melaksanakan saum sunnah, dia enggak. Hari ketiga pun sama, tidak ada amalan yang mencolok pada seorang hamba yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW yang dijamin masuk surga. Maka setelah hari ketiga, penasarannya sudah ingin disampaikan, ya. Maka ditanya, wahai sahabat, kenapa engkau dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Rasulullah SAW masuk surga? Maka apa yang disampaikan oleh sahabat yang dijamin masuk surga tersebut adalah bahwa saya senantiasa memaafkan kesalahan orang lain sebelum saya tidur. Ini amalannya yang luar biasa itu adalah memaafkan kesalahan orang lain kepada orang-orang yang berbuat zalim kepada dirinya sebelum dia hendak tidur. Ini perbuatan yang sulit, Pak. Ketika seorang berbuat salah sama kita itu karena hati kita kan ngenes, ya. Ngomel-ngomel gitu, ada orang gitu. Tapi ini berat. Makanya di Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 34 diabadikan bahwa diantaranya tempatnya surga, langit dan bumi itu disebutkan bagi orang-orang yang diantaranya itu wal qadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah, ila maghfirah, kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala yang arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa saja di antaranya? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Dan ini yang pertama, orang yang berinfak dalam keadaan sulit dan keadaan lapang. Satu, kalau lapang banyak uang, ya mudah kita ingin infak. Tapi yang luar biasa itu adalah gak punya uang pun dia ingin senantiasa berinfak, ya. Satu. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha, dan menahan amarahnya. Ketika ada seorang yang berusaha ngajak untuk berantem, kemudian mencaci maki kita segala macam, memukul dengan fisik dan sebagainya, di sini dalam pasal tadi yang ketiga adalah kaidahnya balas aja kan, karena boleh dibalas karena dia yang berbuat salah, kita baca gitu. Tapi ini adalah ditahan, karena efek setelahnya itu akan terus berkelanjutan. Ditahan, kemudian yang paling luar biasa adalah wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan-kesalahan orang itu. Innallaha yuhibbul muhsinin, dan semuanya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Itu mungkin para bapak, ibu yang dirahmati, yang diberkahi Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang insya Allah di hari kedua di bulan suci Ramadan, bulan dimana kita banyak berkah, banyak ampunan, banyak kelimpahan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan banyak keutamaan, ya, bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting. Semoga kekuatan iman kita itu bukan hari ini, hari dua, sampai hari yang terakhir. Makanya doanya mungkin kemarin sudah kita panjatkan, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, hadirkanlah bulan Ramadan ini bulan yang penuh tentang, bulan dengan penuh ketentraman, ketenangan,
jangan bingung ya. Dan iman wassalamati wal Islam, dengan penuh keselamatan, terjaga sampai akhir Ramadan. Wal Islam, penuh dengan banyak ibadah. Rabbi wa rabbukallah, karena Allah Ta'ala. Itu diantaranya kita memohon kepada Allah di hari yang kedua ini masih panjang. Semoga kita senantiasa diberikan ketenangan, keamanan, keselamatan, kekuatan fisik, kekuatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya tutup pertemuan kajian pagi hari ini dalam bahasan kaidah kesabaran dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.